Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala para arif wal ulama, orang tua kita, guru kita Pak Dr. Andes Haji Baihaqi Syam selaku pembina MDN, Bapak Hamidi selaku ketua atau direktur MDN. Ini aja ya, beserta seluruh pengurus MDN yang kami hormati. Ada Bapak Dai kita, ada orang tua kita Bang Haji Bustomi, ada saya tengok juga ada yang dari RT kami, RT 18 Lek Jamin, rombongan Lek. Alhamdulillah, dan kita semuanya alhamdulillah pada kesempatan kali ini marilah sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, akhirnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dalam rangka misi yang sangat mulia, yaitu sama-sama ngaji, sama-sama belajar. Mudah-mudahan umur kita ditambah barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat merangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah. Makasih. Pada saya ucapkan selamat ya pada Majelis At-Taqwa Simpang Bajubang Laut yang alhamdulillah pada hari ini ditengok nyari parkiran susah Pak Baihaqi, penuh ini. Berkah untuk kita semuanya, berkah untuk MDN, mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita mulai dari jam 6:30. Saya dari kemarin dihubungi oleh Pak Harno, kemudian beberapa hari yang lalu saya sempat kebingungan. Saya ditugasi oleh Pak Harno, Pak Hamidi itu untuk mengupas tafsir, tapi tafsir yang saya bawa mati lampu semuanya ini. Turun apa mati katanya? Tafsir yang saya bawa biasanya yang memang dekat dengan realita. Kayak waktu saya di masjid mana itu Al-Muttahidin, saya membawa tema tentang saling memaafkan, karena tema kejadiannya atau realitanya memang suasana Syawal dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang ini saya bingung ini mau bawa apa ini temanya ini. Teringat dalam benak saya sekarang ini Palestina. Nah, Palestina ini bagaimana ini? Kemudian saya teringat bahwa kita banyak nonton film, banyak lihat TV, banyak lihat pemberitaan di media sosial, baik itu di Facebook ataupun di YouTube, mengenai bagaimana saudara kita, saudara Muslim yang ada di Palestina sana sedang dizalimi oleh orang-orang yang ada di Israel. Itu saya terpikir macam mana kalau saya angkat tema tentang Yahudi dan Bani Israel. Tentu kita banyak nengok berita, nengok YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kalau kita baca Quran? Gitu loh.
Bagaimana? Mati lagi. Bagaimana penggambaran Al-Quran tentang Yahudi, tentang Bani Israel? Maka saya terpikir, udahlah nantilah saya baca 1-2 ayat yang menerangkan tentang Bani Israel. Tapi sebelum masuk tadi ada sambutan dari Pak Harno bahwa hari ini adalah hari santri. Wah, ini enggak kalah menarik juga ini. Jadi kadang-kadang saya nggak mengkonsep secara paten di beberapa majelis sesuai dengan muktadal halnya. Jamaahnya kira-kira butuh apa ini. Nah, antara berbicara soal Yahudi, Bani Israel dan hari santri kayaknya lebih up to date sekarang adalah hari santri. Betul ya Bu ya? Karena ini tanggal 22 Oktober. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, 22 Oktober itu sekarang sudah resmi menjadi hari santri. Kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu diresmikan atau dianggap legal oleh pemerintah kita menjadi hari santri. Awalnya tanggal 22 Oktober itu adalah hari di mana kaum santri melakukan perlawanan terhadap serangan dari tentara NATO yang akan menyerang Indonesia kedua kalinya. Kemudian santri ini bersama dengan arek-arek Surabaya ini melakukan perang di Surabaya sana. Yang mengeluarkan perintah perangnya adalah Presiden Soekarno melalui arahan bimbingan dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Maka terjadilah yang dinamakan dengan resolusi jihad. Barang siapa yang tinggal satu jarak yang bisa dijamak dan dikosor, maka dia wajib untuk melakukan jihad yang pusat pertempurannya ada di Surabaya. Maka tanggal 22 Oktober itu seluruh kaum santri yang bisa dilaksanakan sholat jamak dan qashar itu berkumpul di Surabaya. Nah itulah maka dikatakan hari 22 Oktober adalah hari santri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian santri itu sendiri siapa? Santri itu banyak filosofinya. Santri itu ada orang yang menyingkat menjadi sin, nun, ta, ra, dan ya. Banyak sekali singkatan-singkatan. Saya ingin mengutip sedikit. Sin itu maknanya satrul aurah. Orang santri itu berarti satrul aurah. Apa satrul aurah itu? Menutup aurat. Satrul aurah berarti siapa yang mengaku menjadi santri dia pasti satrul aurah. Kemudian setelah itu nun, naibun anil ulama, mengganti atau menjadi penerusnya para ulama, itu nun. Kemudian ta itu tarkul ma'asi. Seorang santri harus mempunyai tekad untuk meninggalkan maksiat. Ya. Terus ra-nya apa? Raisul ummah. Dia harus menjadi pemimpin umat. Nah, ini santri. Kemudian Bapak Ibu, jadi kalau yang bisa menutup aurat, bisa meneruskan perjuangan ulama, bisa meninggalkan maksiat dan menjadi pemimpin yang baik, dia adalah santri. Ini secara substansial. Kalau secara formal bagaimana? Secara formal siapa yang pernah mondok, tinggal di pondok, di asrama, ngaji, diasuh dengan kiai, itu namanya santri.
Tetapi secara substansial nggak semacam itu. Secara substansial dia yang menutup auratnya, zahiran wa batinan. Dia yang meneruskan perjuangan ulama, dia yang meninggalkan kemaksiatan, dia yang menjadi pemimpin umat. Itulah adalah santri. Artinya siapapun yang melakukan atau mempunyai kriteria semacam itu, walaupun dia tidak pernah mesantren, dia layak mendapatkan gelar sebagai santri. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai pencinta ilmu, pencinta ulama, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan predikat sebagai santri. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga santri di Peloso sana, di Demak. Ini Ustadz Nadhori juga sama-sama santri. Cuman karena sudah kehabisan kelas ya Ustadz Nadhori ya, sudah kehabisan kelas dan umurnya lah tua, maka ada yang nyebutnya Ustadz, ada yang nyebutnya Kiai. Ini sebenarnya masalah usia apa ini. Kalau dari segi keilmuan dan lain sebagainya, sebenarnya kami ini masihlah santri, sejatinya adalah santri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin mengutip apa yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yang dituliskan dalam sebuah kitab yang berjudul Mukasyafatul Qulub. Imam Al-Ghazali menuliskan tentang fadilah ilmu. Saya berharap ini menjadi motivasi kita untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, dalam rangka ngaji. Pertama, kenapa ngaji? Karena ngaji itu Pak, karena ngaji itu Bu, kalau sudah ada niatan istiqomah, saya ikut jamaah MDN setiap pagi minggu saya ngaji. Saya niatkan untuk ngaji. Maka niatan itu menjadi komitmen. Dari minggu ke minggu kita menunggu jadwalnya MDN. Kalau sudah ada komitmen niatan yang semacam itu dan istiqomah, maka kita ini termasuk orang yang telah menggugurkan kewajiban, di mana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Ini perintah ini. Kalau perintah berarti artinya wajib, selama tidak ada qarinah yang mensunnahkan atau yang memubahkan. Nah, ketika dia itu wajib, maka harus dijalankan. Cuman masalahnya sekarang adalah faktor U. Faktor apa? U. Nah, macam mana nih? Ada kewajiban nomor satu, tidak mungkin pula masuk kelas macam dulu lagi bawa kertas dan seterusnya, di absen dan seterusnya. Nah, maka cukuplah bagi kita yang sudah berumur untuk meniatkan, mewakafkan waktu kita, mewakafkan umur kita. Setiap pagi minggu, monggo sama-sama kita ramaikan, kita hadiri MDN. Insya Allah ini menggugurkan kewajiban yang ada pada pundak kita, yang dibebankan oleh Nabi kita, yaitu menuntut ilmu. Nah, insya Allah itu bisa menggugurkan. Kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu merupakan indikasi dia adalah orang baik. Orang yang masih mau ngaji, masih mau belajar, itu tandanya dia adalah orang baik. Hadis Nabi jelas, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Selama dia mau memperdalam ilmu agama, berarti tandanya Allah menghendaki dia menjadi orang baik. Macam mana contohnya? Contoh begini. Ada orang yang belum mengerti apa perbedaan duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kalau tidak ngaji, selamanya tidak ngerti. Tetapi karena dia itu ngaji, akhirnya dia mengerti. Nah, ketika dia mengerti, tahiyat awal itu namanya apa? Duduk
iftirash. Tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Ini duduk iftirash kan macam ini. Kaki sebelah kiri, telapak kakinya kita jadikan permadani. Kita dudui, namanya ini iftirash. Kemudian tawarruk, pantat kita langsung duduk di atas lantai. Itu namanya tawarruk. Kalau orang tidak ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu, ini tahiyat awal, tahiyat kedua sama baik. Bisa jadi tahiyat kedua pakai tahiyat yang pertama atau sebaliknya. Nah, kita ini bermazhab, macam mana menurut mazhab Syafi'i? Kalau tidak pas macam itu, tidak pas itu berarti tidak sah. Nah, kalau dia itu ngaji, minimal sebelumnya tidak tahu, sebelumnya salah, akhirnya diperbaiki. Nah, yang kemarin-kemarin ya dimaafu lah karena tidak tahu, belum sampai ngajinya. Tapi karena kalau ada orang yang nggak ngaji sama sekali, dia sampai mati salah dalam peragaan meletakkan kakinya antara duduk iftirash dan tawarruk. Ini dosa tidak? Dosa karena membiarkan diri dalam kebodohan. Nah, saya ulangi lagi, ketika orang itu punya minat untuk memperdalam ilmu agama, untuk ngaji, berarti tandanya dia dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dan anak keturunan kita menjadi para pecinta ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Terus kemudian, orang alim merupakan ahli waris para nabi yang mendapatkan derajat mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya al-ulama'u warathatul anbiya. Nabi itu tidak mewariskan harta benda. Nabi itu tidak mewariskan pangkat dan seterusnya. Yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu. Dan pewarisnya siapa? Pewarisnya Nabi adalah para ulama. Maka kalau kita mencintai Nabi, kita harus memuliakan para ulama. Man akramal ulama faqad akramani. Itu kata Nabi, barang siapa yang memuliakan ulama, maka sejatinya dia adalah orang yang memuliakan saya. Artinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghinakan ulama, dia juga menghinakan Nabi, karena di dalam dada ulama ini ada ilmunya Nabi. Di dalam perjuangan atau gerakan atau kegiatan ulama ada perjuangan menyebarkan ilmunya Nabi. Jadi sudah berapa, Pak? Sudah 2 ya. Yang pertama, orang yang mau ngaji itu tandanya oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik. Kalau dia ngaji terus istiqomah dan sedikit demi sedikit mengamalkan ilmunya, dia ditakdir menjadi orang baik, akan berakhir husnul khatimah, menjadi orang yang baik. Dan itu impian kita semuanya. Yang pertama. Yang kedua adalah ulama warathatul anbiya. Yang ketiga, afdalun nas al-mu'min al-alim alladhi idza ihtija ilaihi nafa'a wa idza istughniya anhu aghna nafsah. Kata Nabi, manusia yang paling istimewa, yang baik adalah orang yang beriman, kemudian dia alim. Iman ini pertama, ini dasar fondasinya iman, kemudian alim. Ketika dia dimintain sesuatu, maka dia memberikan manfaat untuk orang lain. Tetapi ketika dia tidak dimintain sesuatu oleh orang lain, maka dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, ini pembelaan dari Nabi untuk kita, untuk anak-anak kita. Janganlah kita ini punya target yang berlebih-lebihan dalam memondokkan anak-anak kita. Kita kan taunya kalau sekolah di militer akan berakhir menjadi tentara, kan begitu. Di kebidanan akan menjadi bidan, di kedokteran medis akan menjadi dokter, kan macam itu kan. Apakah di pesantren akan menjadi kiai ulama? Enggak.
Kita berproses untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga. Kalau misalkan dibutuhkan untuk orang lain, akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, apalagi dalam Al-Quran dinyatakan bahwa wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah bagi orang mukmin semuanya itu pergi ke gelanggang perang. Semestinya ada sebagian dari mereka yang mau memperdalam ilmu agama. Karena ketika sudah selesai memperdalam ilmu agama, dia akan balik ke kampungnya. Mungdzirul qaum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dia kembali ke kaumnya sebagai pengingat. Artinya orang yang pesantren menjadi santri itu targetnya bukan menjadi mubaligh, menjadi ustadz kondang, menjadi ilmuwan dan seterusnya, tetapi di dalam Al-Quran dinyatakan mungdzirul qaum, yang bisa memperingatkan kaumnya ketika lupa, menyeru dan mengajak dalam kebaikan. Ini target di dalam Al-Quran kalau pengen mesantrenkan anak. Maksudnya bagaimana? Ketika dia balik ke lingkup keluarganya, maka dia menjadi da'i di dalam keluarganya. Kalau keluarganya ada yang tidak ngerti hukum, maka dialah yang akan menerangkan soal hukum itu. Kalau dia masuk ke kantor, maka dialah yang akan menerangkan hukum-hukum Allah, halal haram yang ada di kantor tersebut. Mungdzirul qaum untuk komunitasnya. Kalau ada yang senang komunitas Vespa, komunitas mobil antik dan seterusnya, dialah yang mengajak komunitas tersebut. Sekarang waktunya sudah sholat zuhur, yuk sholat zuhur dulu. Ini mungdzirul qaum. Jadi kita tidak perlu muluk-muluk. Di dalam Al-Quran dinyatakan orang yang memperdalam ilmu agama, endingnya adalah bisa menjadi pengingat untuk kaumnya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, orang alim berjuang mengedukasi masyarakat. Aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Orang yang paling dekat dengan level kenabian, manusia-manusia awam semacam kita, kalau pengen dekat derajatnya dengan level kenabian, cuman ada dua pilihannya. Yang pertama ahlul ilmi, dan yang kedua ahlul jihad. Ahlul ilmi itu ya berjuang dengan ilmu. Kalau tidak telap ilmunya berarti punya dana, berarti dananya itulah yang untuk mensupport, menjadi sponsor supaya ilmunya bisa tersebar. Kita sudah tidak mungkin lagi mesantren, tetapi ada di sekitar kita, kanan, kiri, depan, belakang gitu, ada pesantren yang sedang membutuhkan pembangunan. Maka infak sedekahlah di situ, insya Allah kita terhitung menjadi ahli ilmu. Memang kita tidak secara langsung, tetapi orang tuh bisa belajar karena sebagian harta kita titipkan di situ. Tapi kalau misalkan belajar tidak, nitip harta pun tidak, maka kita akan tidak akan tercatat menjadi ahli ilmu. Tapi kami tidak punya juga untuk materi. Sudah, kalau tidak punya materi, punya waktu saja, itu sudah luar biasa. Karena pada hakikatnya yang paling berharga dari diri kita itu adalah waktu. Betul apa tidak? Karena kalau uang kan bisa dicari, kalau waktu itu kan nggak bisa dicari, nggak akan mungkin kembali. Maka ketika ada orang yang sudah mensedekahkan, mewakafkan waktunya, itu sebenarnya dia sudah mewakafkan sesuatu yang paling berharga. Dia mewakafkan umurnya untuk jalan Allah. Kemudian yang setelah ilmu adalah jihad. Kenapa ilmu dengan jihad ini bersandingan? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan tanpa jihad, tanpa futuhat, tanpa orang yang dahulu kala itu bersusah payah, tidak ada ilmu. Jihad itu ibaratnya nerbas hutan, ya kan? Masih banyak hewan buas lah, masih banyak tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon besar. Dia jihad.
Kemudian ilmunya apa? Ilmunya ketika di situ ada kegiatan ilmiah. Ada yang membawa, ada yang berjuang dengan pedang, ada yang berjuang juga dengan tinta. Nah, ini sama-sama pentingnya. Kemudian itu yang yang keempat, maaf. Kemudian ada lagi dari hadis riwayat At-Tabrani yang menyatakan la mautu qabilatin aisaru mim mautil alim. Orang alim satu yang wafat itu dibandingkan dengan satu desa mati semua. Satu desa isinya orang awam loh ya. Isinya orang awam satu desa dengan satu orang alim, itu lebih baik satu desa yang meninggal daripada satu orang alim yang wafat. Kenapa demikian? Karena ada ilmu Allah di situ, di dalam kalbunya. Sebagaimana kita sudah sering kali mendengarkan, di antara tanda-tanda kiamat adalah Allah mengambil orang alim, mengambil ilmu dari orang alim dengan mewafatkan mereka. Nah, kalau sudah ilmunya tidak ada, halal haram sudah tidak jelas, sudah mulai itu banyak syubhat, banyak rambu-rambu yang tidak diindahkan lagi karena nggak ada yang menerangkan soal itu. Kalau sudah semacam itu, maka tidak bisa dihindari lagi, kerusakan pasti akan ada karena tidak ada orang alim di situ. Nah, maka ketika ada orang yang alim, ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan juga, ketika ada orang alim yang wafat, saya menyinggung ini, upayakan hati kita merasa kehilangan. Kita bersedih dengan sesedih-sedihnya ketika ada orang yang alim. Kenapa demikian? Karena di antara hati yang keras itu bisa ditandai dengan tidak adanya kesedihan ketika ada orang alim yang meninggal. Ada orang yang meninggal, orang alim yang meninggal kok tidak sedih sama sekali, itu berarti hatinya keras. Cepat-cepat istighfar, cepat-cepat banyak sedekah, banyak beramal supaya hatinya kembali menjadi lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang alim yang wafat, ini kita harus takziah. Kalau orang sini nyebutnya apa? Nyelawat. Kenapa nyelawat? Ini ada satu kutipan di dalam kitab-kitab yang menyatakan innallaha yastahyi, sesungguhnya Allah itu malu ayyu'adzibal abda, mengazab hamba yang mana dia itu mengurusi jenazahnya orang alim, jenazahnya walinya Allah. Nah, kita soal wali kan tidak tahu ini apakah dia wali atau tidak, tetapi biasanya orang yang diberi ilmu oleh Allah itu biasanya dekat dengan Allah atau mempunyai kedudukan wali. Walaupun wali itu sendiri banyak levelnya. Ada wali papan atas, ada wali papan tengah maupun papan bawah. Nah, ketika kita ngurus jenazahnya orang alim, dari mulai yang mungkin punya fasilitas ambulan dibantu dengan fasilitas ambulannya, yang punya ringgo-ringgo yang bisa dimanfaatkan, yang punya kain kafan dan seterusnya bisa dimanfaatkan, yang sampai hanya bisa ngangkat saja, itu bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia adalah orang yang berkhidmah dengan walinya Allah. Maka tidak heran bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat di Jawa sana yang sudah mengaji bab ini dan mengamalkan bab ini, ketika ada seorang ulama yang meninggal, ini renggo-renggonya ulama ini tidak dibawa jalan sama orang tuh, tetapi jalan dewek, bersambung anu Bang Bustami. Itu tradisi di Jawa, kalau ada orang yang meninggal itu tidak diangkat, tidak dibawa jalan, tetapi renggo-renggonya jalan dewek, bersaut-sautan satu tangan ke tangan yang lain sampai ke liang lahat. Nah, jadi itu fadilahnya orang alim sampai Allah menyerukan yang semacam itu. Kemudian
Yuzanu yaumal qiyamah, yang keenam, yuzanu yaumal qiyamati midadal ulama'i bidammi syuhada. Ulama itu kalau dia berkarya dengan tintanya, maka tintanya ini bisa setimbangan, satu ukuran timbangan dengan darahnya para syuhada. Tidak perlu ke medan perang. Kalau dia punya ilmu, berjihad dengan tinta, dengan kertasnya saja. Maka para khalifah-khalifah zaman dulu ini mengapresiasi ulama-ulama yang produktif menulis. Biasanya ditimbang, Pak. Kitabnya ini yang menulis tentang tauhid, tentang fikih atau tentang apapun itu, ketika sudah selesai distorkan kepada kepada khalifah, khalifah nanti minta tasheh sama penasehatnya. Setelah kata penasehatnya ini bagus, maka biasanya ditimbang berapa kilo buku tersebut, kitab tersebut, maka di sampingnya itu ada emas. Nah, ini merupakan apresiasi daripada para khalifah zaman dulu. Semakin berat pula emas yang diberikan oleh khalifah. Kemudian yang ketujuh, orang alim adalah yang tidak pernah puas dengan dahaganya ilmu sampai ia tiba di surga. Ini sebuah motivasi yang tertera dalam Musnad Syihab, bahwasanya la yashba'u alimun min ilmin hatta yakuna muntahahu al jannah. Orang alim itu tidak akan pernah puas dengan ilmu. Diceritakan bahwa ada Imam Syibawayh. Bapak kenal Imam Syibawayh, Pak? Kenal. Imam Syibawayh itu pakar nahwu sorof, ya, pakar nahwu sorof. Beliau orang tampan. Beliau ini yang sering berdebat dengan ulama-ulama Kufah. Sampai-sampai ada sebuah cerita, beliau ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, malaikat bertanya, "Ya Syibawayh, marrabbuka? Siapa Tuhanmu?" Kemudian Imam Syibawayh bertanya, "Man itu kalimat apa?" Kalimat isim. Kalau isim apa? Bingung karena malaikat tidak pernah ngaji kan. Nah, Imam Syibawayh ini saking pinternya dalam ilmu gramatikal Arab, sering dikeroyok sama orang ahli bahasa Arab, tetapi biasanya menang. Nah, Imam Syibawayh, beliau ini saking alimnya, saking senangnya, hausnya dengan ilmu, begitu pengantin baru Pak Harno, ini istrinya sering dicuekin. Dia lebih sering berdekatan dengan pena dan buku daripada dengan istri. Tulis lagi. Dia keluar dari kamar itu pada saat-saat tertentu saja. Waktu sholat, waktu makan, ya, waktu mandi. Setelah itu nggak pernah keluar kamar. Istrinya pun nggak pernah ditemuin. Sampai istrinya protes. Kayak gini nih hanya jadi istri seorang ulama. Akhirnya begitu kertasnya habis, ini Imam Syibawayh ke pasar beli kertas lagi. Ini buku-buku yang lama yang sudah dikumpulin, tulisan-tulisannya yang sudah dikumpulin oleh istrinya, karena cemburu dengan buku, dibakar. Oleh istrinya Imam Syibawayh ini. Dibakar, begitu pulang, datang-datang ke rumah sudah habis semua. Apa yang terjadi? Pengennya karena sudah ada lagi kertas, dia akan kembali ke istri, dekatan harmonis lagi, mesra lagi dengan istri. Tetapi Imam Syibawayh lain orangnya. Sebelum mengenal perempuan, saya sudah jatuh cinta dengan ilmu. Kok ini ada perempuan yang ingin memisahkan saya dengan ilmu, maka saya talak perempuan tersebut. Jadi karena butuh pengertian yang level tinggi ya untuk menikahi seorang Imam Syibawayh. Karena salah-salah dicerai jadi. Allah Rabbi.
Kemudian yang ke-8, halaku ummati fi syai'aini. Kerusakan umatku, kata Kanjeng Nabi, itu disebabkan oleh dua hal. Silahkan kalau kita melihat ini Kanjeng Nabi langsung ini. Kenapa umat kita ini terbelakang, ada umat lain itu lebih jauh ke depan? Kenapa kita ini lebih menjadi pemakai daripada yang memproduksi? HP kita yang bikin jauh, Pak. Mobil kita yang bikin jauh, Pak. Nah, monggo sama-sama introspeksi bahwasanya Kanjeng Nabi sudah memberikan isyarat, halaku ummati, kebinasaan umatku kelak terletak pada dua hal, fi syai'aini, pada dua hal. Apa itu? Tarkul ilmi, meninggalkan ilmu. Lebih senang hiburan sampai lalai dan tidak tertarik dengan ilmu. Nah, ini kita sudah mulai dilenakan dengan ini. Anak-anak gitu sudah kita kasih, kitonya yang ngasih lah, biar dak do keluar, biar tunak di rumah baik, kasih HP. Dak pernah judulnya kita belikan buku, adanya kita belikan HP, setiap bulan kita belikan kuota. Betul apa tidak? Pasang wifi lah. Maka yang di-scroll, kata Capres Anies Baswedan, idolanya jamaahnya MDN ini. Orang Indonesia itu punya minat baca yang tinggi, tetapi daya baca yang lemah. Betul apa enggak ya kira-kira ya? Ketika ada WA klunting, nah itu minatnya tinggi itu, langsung dibuka, pengen dibuka, penasaran apa sih yang di-share di kawan-kawan MDR itu, langsung dibuka. Kalau masih segini masih dibaca, tapi kalau sudah panjang, nah itu namanya daya baca itu. Minat bacanya tinggi, daya bacanya lemah. Pak Harno ini ngeserapo lalamunin, lewat lagi. Itu namanya daya bacanya lemah. Berarti kalau dikatakan bahwasanya HP itu menjadi fasilitas untuk belajar, memang benar, tapi juga banyak salahnya. Karena secara psikologis, mata kita, pikiran kita ini sudah disetting untuk tidak bertahan lama-lama. Tengok ngaji yang lama, sudah tidak betah, apalagi baca tulisan. Maka yang bisa bertahan lama yang bagaimana? Balik ke kertas. Balik kembali ke buku klasik, itu baru bisa bertahan lama. Cuman jangan dekat-dekat dengan ini. Sebab ketika di samping kanan ada buku, samping kiri nggak ada HP, samping kanan ada Quran, samping kiri ada HP, kira-kira yang dibuka terus apa yang mana? Nah, tuh jawabannya di situlah. Mari sama-sama kita lihat nasihat Nabi, tarkul ilmi itu menyebabkan kebinasaan umat Islam. Kita nggak usah jauh-jauh bagaimana pendidikan lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari rumah sendiri. Kita kan kadang-kadang di bulian komano lah, sekolah pesantren yang berkualitas dan seterusnya. Kan kadang-kadang bertanya semacam itu. Di Jambi mano lah, di luar Jambi mano lah yang berkualitas. Tetapi kita lupa bahwasanya pendidikan itu berawal dari rumah. Ketika di rumahnya baik, insya Allah meskipun tidak jauh-jauh dari sini, maka dia pun akan menjadi baik. Tetapi kalau di rumahnya tidak baik, meskipun sudah dikirim ke Amerika sana untuk pesantren, ada di Amerika pesantren. Itu balik ke rumahnya lagi, maka dia itu akan kembali ke pengaturan pabrik. Ya, reset factory ya. Kenapa? Karena ini yang ditengok bapaknya,
yang ditengok mamaknya, yang ditengok mamangnya dan seterusnya. Itulah pengaturan pabrik sebelumnya. Aku di Amerika, aku di Arab dan seterusnya, capek-capek nian. Ternyata orang sini santai-santai katanya. Balik lagi ke pengaturan awal. Maka selain memang pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan ilmu itu penting, tetapi tidak kalah penting daripada itu pendidikan dari dalam rumah kita sendiri. Uswatun hasanahnya terletak pada Pak Supir alias kepala rumah tangga. Kalau rumah tangganya baik, insya Allah yang lainnya juga baik. Kalau bahasanya Bang Mustomi, lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Ketika kita sudah memberikan contoh perbuatan, maka itu lebih fasih daripada kita memberikan nasihat melalui perkataan. Maka monggo kita mulai dari kita dulu yang sudah mengerti, sudah ngaji bahwasanya binasanya umat Islam itu karena meninggalkan ilmu. Orang tuanya harus cinta ilmu. Kemudian yang seterusnya, yang kedua, apa yang membuat mundurnya umat Islam? Wa jam'il mal, mengumpulkan harta benda, begawe nyari duit terus, tidak ada aktivitas-aktivitas belajarnya, aktivitas-aktivitas sosialnya. Ini yang menyebabkan dia itu mundur. Tidak ada gotong royongnya, kebersamaan dengan sesamanya, sehingga ketika tetangganya kelaparan dan lain sebagainya tidak tahu-tahu. Kemudian setelah itu yang ke-10, idza raddallahu 'abdan hadzara 'alaihi al-'ilm, hadzara 'alaihi al-'ilma. Ketika Allah menolak seorang hamba, niscaya dia akan luputkan orang tersebut dari ilmu. Berarti kalau kita ini tidak senang ngaji, alamat kita ini sedang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam bahasanya hikam, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini oleh Allah ditempatkan dalam posisi apa? Sekarang ini Allah menempatkan kita dalam posisi yang bagaimana? Itu tergantung daripada aktivitas kita. Kalau aktivitas kita dalam kebaikan, berarti Allah sedang menempatkan kita dalam kebaikan, sedang meninggikan kita. Tetapi ketika kita ini sudah mulai ibadah malas, tidak nikmat lagi, berarti Allah sedang berpaling dengan kita. Kok ibadah terasa berat ya? Tidak khusyuk macam dulu lagi. Zikir kok hampa, garing, tidak punya semangat, tidak ada rohnya zikir lagi. Berarti di situ sedang berpaling Allah dari kita. Nah, maka kalau sudah macam itu, sudah mulai hampa, ibadah mulai tidak ada nikmat lagi, banyak-banyak istighfar. Kemudian Bapak Ibu, yang ke-11, la faqra asyaddu minal jahli. Yang terakhir ini, tidak ada kefakiran yang lebih berbahaya, lebih memprihatinkan daripada kefakiran akan ilmu. Atau kebodohan itu adalah sebenar-benarnya kefakiran. Artinya walaupun dia itu di tangannya banyak uang, tapi dia nggak punya ilmu, itu sebenarnya dia itu dalam masalah besar. Nah, maka saya yakin yang hadir di sini menyatakan bahwasanya investasi yang terbaik adalah untuk anak kita. Dan investasi yang untuk anak kita yang terbaik bukanlah harta warisan berupa kebun dan unit-unit usaha lain, tetapi yang terbaik adalah ilmu pengetahuan. Sebab warisan saja tanpa ilmu pengetahuan akan habis, betul. Tetapi tanpa harta warisan, tetapi kalau misalkan kita mewariskan ilmu, fasilitas atau
pun sarana belajar yang memadai, maka walaupun tanpa harta benda, insya Allah anak kita akan bisa mengembangkan dengan sendirinya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah poin-poin yang insya Allah bisa mendongkrak semangat ngaji kita, dan kita sampai akhir hayat kita bisa istiqomah menjadi santri, orang yang senang ngaji. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada mau diskusi, silahkan. Demikian tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, kajian kita pada pagi hari ini mengenai keutamaan ilmu yang disampaikan oleh Gus Inu. Gus Inu itu dulu ya, sekarang Pak Haji Abdullah Ibnu Umar. Ketahuan. Pak Tabrani itu kalau Gus tuh kalau bapaknya masih ada Pak. Kalau bapaknya sudah meninggal jadi kiai Pak. Jadi sudah Pak Kiai. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Al Islami.